Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis yang berbahagia, baina insyaallah basuli kitabi Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Hari ini kita membahas tentang persoalan bagaimana cara hidup kita ya, menggapai kehidupan ini ya, menggapai agar kita tidak melawan kehendak-kehendak Allah yang tersembunyi. Kehendak-kehendak Allah yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dinalar, tetapi ada satu perwujudan cara bahwa karena kita tidak bisa menalar, memikirkan tentang kehendak-kehendak Allah yang ada, yang pada saat ini yang terjadi dalam per detik atau kurang dari per detik itu terus menerus ada yang kita tidak mengetahuinya. Karena itu ada cara ini menutup kemungkinan kita salah, tidak dalam ridho Allah subhanahu. Bagaimana kita tetap dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambil juga belajar bagaimana meridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ya qaumi, wahai kaumku, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, kata beliau, la tatlubu ziyadah wala nuqsan. Jangan engkau menuntut lebih kelebihan ataupun juga mengurangi apa yang sudah diberikan Allah kepadamu. Dalam hidup kita sering, tubuh kita ini kita permak, kita perindah wajah kita perindah sebagai modif, padahal Allah sudah menciptakan kamu di posisi yang terbaik. Cukup aja dengan air, dengan apa, sudah selesai. Tapi kita memodif sedemikian rupa. Maksudnya juga dengan kehidupan ini. Banyak kita memodif, sudah diberikan Allah rezeki yang banyak, nikmat yang banyak pada diri kita, akhirnya kita memodif lagi sedemikian rupa. Sehingga kita menjadi tamak, menjadi rakus. Sudah kita jadi orang, sebut saja raja bisnis ya, nanti kita kembangkan lagi sedemikian rupa ya, ujung-ujungnya ya kembali kepada asal juga, tidak bisa berkembang juga, ujung-ujungnya ya begitu-begitu saja. Inilah keadaan-keadaan di mana kita ingin memodif, menambah-nambah atau mengurangi yang sudah diberikan Allah, nikmat yang sudah diberikan Allah. Anda sudah dapat pekerjaan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pekerjaan itu Anda dapatkan. Atau Anda usaha itu Anda dapatkan, bersyukur Anda usaha itu sudah Anda dapatkan, tapi Anda justru menganggap itu menjadikan Anda sesuatu yang kurang masih, atau Anda ingin tidak bekerja lagi di tempat itu. Kenapa? Anda ingin duduk di rumah berkhalwat, meninggalkan segala urusan itu Anda mengurangi keadaan yang diberikan Allah kepada diri Anda. Nah, ini cara bagaimana berpikir di posisi yang benar. Bagaimana di posisi yang benar, kita lihat nanti. Jangan pula kita melakukan la taqaddam wa la ta'akhir, fa innal qadar qad ahata bi kulli shay'in bi kulli wahidin minkum ala haddah. Jangan sampai lagi kalian mendahului atau mengakhirkan atau berusaha mengejar melebihi daripada kapasitas kadar yang ditetapkan Allah pada dirimu, atau menguranginya. Karena sesungguhnya kadar itu, kata beliau, qad ahata bikulli wahidin, sudah ditentukan Allah tiap-tiap orang. Padallah ba'dukum ala ba'din. Allah karuniakan pada setiap manusia itu, setiap makhluk itu kadar masing-masing. Misalnya fir rizki, dalam rezekinya. Jadi tenang saja. Ma minkum illa man lahu kitabun. Tidaklah seseorang itu kecuali orang itu baginya ada sudah kitab, ketetapan catatan Allah, wa tarikun bi khissatihi, dan sejarah tentang catatan kronologi hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, paraga rabbukum minal khalqi war rizki
wal ajali. Allah telah menyelesaikan, Tuhanmu sudah menyelesaikan minal khalqi, dalam penciptaan ini, tentang rezeki, tentang ajal, kapan waktunya. Jaffal qalamu, sudah selesai kalam itu dicatatkan, bima huwa kain, atas segala makhluknya. Subhanallah. Ini penting memahami bahwa ternyata kita ini sudah dicatat, bahkan sejak kita disebut di dalam Sahih Imam Bukhari, ketika ruh kita dimasukkan ke dalam jasad, maka arba'un kalimatun, kata Nabi, ada 4 perkara yang sudah ditetapkan pada diri kalian, yakni min ajlihi, tentang ajal, wa rizkihi, tentang rezekinya, kemudian syaki wa sa'id, kemudian susah dan senangnya. Subhanallah. Jadi Anda hanya merubah-rubah saja, ini berbahayanya. Wah, kalau begitu tidak bisa berikhtiar. Bukan tidak berikhtiar, berikhtiar. Berikhtiar itu bagian daripada tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mencintai usaha kita, jangan mencintai pekerjaan kita, jangan mencintai kelakuan-kelakuan kita. Tetap hati kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan selama ini semata-mata bagian daripada yang diperintahkan Allah untuk mengerjakannya, bagian daripada pengabdian kepada Allah. Hati kita tetap mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mengasihkan ini ya. Qad faragallah, Allah sudah menyelesaikan semuanya. Min kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Qada'uhu sabi, sudah menetapkan pada keadaan yang terdahulu. Tubuh kita ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada mata di depan, ada telinga di kanan kiri, ada rambut di atas, ada kepala kita, ada berpikir kita, ada hati kita, ada jantung kita, ada darah kita, ada daging kita, ada tulang kita. Bagaimana caranya? Bisa sedemikian rupa sempurnanya Allah menciptakan ini, memiliki semua kapasitas, sudah mencukupi menghadapi kehidupan dunia ini. Subhanallah, indah sekali ini. Semua sistem tubuh kita sudah sedemikian rupa sehingga kita bisa menghadapi dunia ini. Bedakan dengan hewan-hewan yang lain, mereka tidak bisa membuat, kalau istilah lain, dengan tubuh kita ini kita bisa membangun rumah. Coba hewan lain ada tubuh seperti kita tapi dia tidak bisa membangun rumah. Dia hanya tidur di gua-gua, menggali lubang kemudian berdiam di sana. Kebanyakan hewan seperti itu. Kalau kita bisa membuat rumah yang bagus, indah, sedap mata, luar biasa sudah. Ini semuanya sudah ditetapkan Allah pada diri kita, tidak pada hewan-hewan. Bersyukurlah kita atas yang ada ini. Karena itu kalian mau minta apa lagi yang lebih? Itu sudah sangat lebih sudah. Mau lebih apa lagi? Mau lebih apa? Kapasitas perutmu terukur. Kamu mau makan yang paling lezat, paling hebat, ukurannya adalah 1 piring. Ya kalau orang yang tidak bisa 1 piring, 2 piring lah gitu. Sudah selesai. Setelah itu apa ya? Ada kenikmatan apa lagi setelah? Tidak ada lagi. Itu kecukupan bagi kalian. Maka itu yang pokok. Bagaimana kita memanage kehidupan ini, dunia ini, mengatur urusan dunia ini, seperlu kita, sekedar kita melakukannya. Selebihnya semua itu kita sadari, jika Allah menghendaki rezeki yang banyak pada kita, nikmat yang lebih lagi daripada yang kita pikirkan, itu memang semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin bukan ingin menjadi orang yang hebat, terhebat di dunia, tidak, tetapi dia orang mukmin itu ialah orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Tuhan saya melihat kegelisahan para muridnya, kegelisahan orang-orang kebanyakan tidak bisa memahami keadaan-keadaan itu. Sudah ditetapkan Allah semuanya. Perabot-perabotnya sudah disiapkan Allah. Jafal qalam bima huwa kain, kata Nabi. Sudah semuanya. Qalam itu sudah berhenti mencatat karena dia sudah selesai tugasnya. Bima huwa kain, atas segala catatan makhluk yang ada ini. Kalau qalam juga bergerak, itu hanya sebagai catatan pembuktian balik terhadap catatan yang sudah ada. Nah, ini menghindari perbedaan pendapat tentang masalah itu. Walakin tetapi, ja'al hukma
wasitr alaihil amri wa nahyi wal ikram. Tetapi telah datang hukum itu sehingga terjadilah sitrun, terjadilah tutupan keadaan alaihil amri, atas satu urusan, sehingga mata kita tertutup melihat keadaan itu. Misalnya begini, hukum yang johir yang terjadi pada alam ataupun pada syariah, itu kita disuruh mencari rezeki, maka kita pun mencari rezeki. Ternyata hasilnya berbeda-beda setiap orang. Pada saat itu kita berpikir, kauniahnya adalah, oh, si A berhasil itu karena dia memang lebih pintar dari saya, atau si A itu manajemennya hebat karena manajemennya benar, bagus. Itu hanya lahiriah saja. Itulah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir ini, menutupi pikiran kita sehingga kita lupa dengan Allah. Seharusnya apa yang dihasilkan itu kita pahami, itu semata-mata ketentuan pemberian Allah yang sudah ditetapkan Allah kepada kita masing-masing. Nah, ini memahami dibalik daripada itu, melihat dengan hati, bukan dengan mata johir, bukan dengan mata yang kita terlihat secara kepompong atas sebuah risalah kehidupan ini. Nah, atas demikian itu adalah ada perintah dan larangan, wanahi wal ikram, dan ada kemuliaan, sehingga kadang-kadang kita hanya melihat perintah itulah hanya satu-satunya perintah, lupa kepada yang lain. Misalnya juga perintah aqimis shalah, kerjakanlah salat. Seolah-olah kita memahami Tuhan itu hanya menyuruh kita untuk mengerjakan salat saja. Ya sudah, kita kerjakan salat, selesai, kita merasa hidup ini bebas saja sekalian lagi. Kita merasa tenang hati kita dengan mengerjakan salat itu, kita akan selamat di akhirat. Nah, padahal ini kesalahan kita, hanya melihat yang jauhir, yang terkupas pada perintah, atau kita menghindari dari perbuatan buruk, perbuatan misalnya larangan tentang minuman keras, kita tidak minuman keras, lalu kita sudah merasa selamat keadaan itu. Tidak, bukan hanya itu tentang Allah itu, tapi kehendak Allah yang lain yang harus kita perhatikan, baik kehendak-kehendak yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan cara apa? Belajar ilmu ma'rifatullah, belajar ilmu tasawuf, supaya kita mengenal, memahami terus kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pengabdi yang setia benar-benar kepada Allah. Nah, ini lah timbul pertanyaan, kenapa jadi begitu? Susah amat begitu. Kalau sudah takdir itu ditentukan, ngapain lagi kita berusaha? Inilah kesalahan manusia, menanyakan kepada Tuhan, padahal jangan ditanya soal itu. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah patut engkau itu menanyakan kepada Tuhan kalian itu, amma yaf'alu, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap dirimu. Wa hum yus'alun, seharusnya mereka manusialah yang patut menanyakan atas apa yang mereka perbuat. Jadi kita terhadap perbuatan kita ini yang kita perhatikan bagaimana menyesuaikan, konkordan dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Bukan memprotes kenapa Allah ini jadi membuat begini semuanya. Jangan dipikirkan. Itu firman Allah, jangan kamu berani-berani menanyakan itu. Kamu tidak akan pernah sampai menembus tirai-tirai takdir Allah itu. Karena itu yang penting bagaimana kita melihat, mencari kira-kira seberapa besar selain yang tertulis di dalam teks-teks syariah itu, apalagi yang dikehendaki Allah terhadap diri kita. Karena kita ini diciptakan melihat tanda-tandanya, akal kita ini luar biasa, diberikan Allah kapasitas kemampuannya, daya pikir kita ini. Nah, ilmu yang memiliki sistem berhubungan satu sama lain, kenapa kita tidak pelajari, memahami? Dengan memahami semua itu, makin tahulah kita kehendak Allah dalam setiap real kehidupan kita sehari-hari. Ini penting sekali yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, sehingga kamu berada di posisi tengah, posisi di mana kamu tidak lagi ingin menambah-nambah apa yang ditentukan Allah, dan tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan Allah juga pada dirimu. Maka akhirnya kita menjadi selaras, muwafaqah hati kita kepada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya daripada maksud fana filah atau fana
dalam pengertian kita bisa memahami tentang eksistensi keberadaan Allah di dalam hidup kita dan kehidupan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.